Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Prestia Muhajir dari kelas 12 Keperawatan 2, nomor absen 6. Tugas Bahasa Indonesia PH2 Podcast. Baik, di sini saya sudah bertemu dengan Mbak Anggita. Mohon maaf Mbak Anggita, saya ingin bertanya, gimana cara tips belajarnya Mbak Anggita, Bang? Pertama-tama itu kita harus tetapkan tujuan. Jadi kita tuh harus tahu kenapa sih kita harus belajar, kita nyari apa dengan belajar itu. Terus yang kedua, atur jadwal belajar. Jadi kita belajar enggak kayak harus sore lah, harus pagi atau malam. Jadi sehari minimal belajar 30 menit. Gak usah lama-lama daripada nanti ujung-ujungnya bosen. Terus yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Jadi kita jangan memaksakan untuk belajar karena nanti gak bakal masuk ke dalam otak kita. Terus selanjutnya membuat ringkasan. Kan pastinya belajar itu banyak sih yang harus kita pelajari. Kita itu harus bisa membuat ringkasan biar kita nggak pusing sendiri apa yang kita pelajari. Lalu buat akronim yang mudah diingat, itu kayak kita menggunakan rumus-rumus gitu untuk menghafal dengan cepat supaya kita nggak bingung sendiri dan sebagainya. Terus yang penting ini kita harus pahami, bukan menghafal. Karena menghafal itu cuma bertahan beberapa hari atau bahkan beberapa menit udah hilang nantinya. Lalu kalau misalnya kita ada di sekolah, guru sudah memberikan penjelasan, kita jangan malu bertanya. Karena kalau kita malu bertanya, pas ada ujian, kita sama sekali nggak ngerti apa-apa. Dan terakhir, pantang menyerah. Nah, jadi kita kalau misalnya dapat soal yang susah, harus kita kerjakan. Jangan, soal ini susah, yang lain aja dulu dari yang gampang. Gitu. Baik, pertanyaan yang ketiga, saya ingin bertanya, siapa yang memberi Mbak Anggita motivasi? Yang memberikan saya motivasi, pertama-tama orang yang selalu meremehkan saya bahwa saya tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Terus yang kedua, lingkungan sekitar saya, dan juga ada dari orang tua saya, lalu teman-teman saya dan sebagainya. Karena mereka itu peran penting untuk mencapai tujuan saya. Prestasi apa saja yang pernah Mbak Anggita dapatkan di sekolah SMK Al-Irsad? Kalau di SMK Al-Irsad, alhamdulillah pernah mendapatkan peringkat 2 dulu waktu kelas 10 semester 1, dan setelahnya mendapatkan peringkat 1 dan alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang. Lalu saya juga pernah menjadi peserta lomba matematika tingkat nasional, dan juga saya sempat ikut beberapa lomba tapi di luar sekolah, seperti lomba fisika, kimia, biologi. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, lulus dari SMK Al-Irsad, Kakak Anggita mau masuk sekolah mana lagi universitasnya? Tujuan saya sih sebenarnya ada di Poltekkes ya, ngejar jurusan kebidanan. Saya ingin melanjutkan ke jurusan kebidanan karena saya penasaran dengan ilmu yang ada di kebidanan. Di keperawatan kan sedikit tahunya itu udah mengerti lah gambaran tentang keperawatan gimana. Jadi saya ingin melanjutkan ke kebidanan karena saya juga suka sama anak kecil. Jadi saya ingin meneruskan sekolah atau pendidikan ke Poltekkes mengambil jurusan kebidanan. Mungkin selain dari kebidanan pengen ambil jurusan apa lagi, Kak? Kalau itu sih masih belum terpikirkan ya, masih diusahain kebidanan, tapi kalau nggak bisa mungkin bisa ke ahli gizi atau ya ujungnya paling ke perawat. Jadi kalau misalnya mentok nggak bisa benar-benar ke kebidanan, tapi saya perjuangkan semoga bisa ke kebidanan. Oke Kak Anggita, terima kasih udah meluangkan waktu untuk podcastnya saya. Semoga dari jawabannya Kak Anggita bisa bermotivasi untuk teman-teman kita di sekolahan. Amin. Baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.